Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Maksa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Ibu Emi Fardatin, yaitu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu agar ilmu yang kita dapatkan ini berkah dunia akhirat anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari rentetan gabungan dari bab-bab sebelumnya anak-anak ya, yaitu bab energi dalam sistem kehidupan, di mana subbab kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi energi. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah pembelajaran daring, diharapkan siswa dapat menjelaskan transformasi energi fotosintesis. Lalu diharapkan siswa dapat menjelaskan apa itu respirasi. Nah, di sini Ibu menampilkan diagram alur dari metabolisme anak-anak. Berbicara mengenai transformasi energi, maka erat kaitannya dengan proses metabolisme. Metabolisme itu apa sih? Metabolisme adalah segala reaksi kimia yang ada atau yang terjadi dalam tubuh kita anak-anak ya. Segala proses kimia yang terjadi di dalam tubuh suatu makhluk hidup. Di sini metabolisme itu ada dua jenis, ada anabolisme dan katabolisme. Jika anabolisme, di sini prosesnya dia memerlukan energi, di mana energi ini digunakan untuk memecah untuk memecah molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Contohnya ada fotosintesis dan kemosintesis. Sedangkan kalau katabolisme, dia dalam prosesnya malah melepaskan energi, kebalikan dari anabolisme. Nah, contohnya dari katabolisme adalah proses respirasi, di mana suatu makhluk hidup itu respirasi ada dua jenis, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi. Baik, kita lanjutkan. Demikian, nah ini anak-anak ya. Berikut ini adalah penjelasan dari reaksi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini adalah nama lainnya adalah pembentukan atau sintesis. Apa yang dibentuk yaitu reaksi pembentukan molekul kompleks dari molekul-molekul yang sederhana dengan menggunakan energi tinggi anak-anak. Contohnya apa tadi? Yaitu fotosintesis. Fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau. Sedangkan kalau reaksi katabolisme nama lainnya adalah reaksi penguraian, di mana reaksi ini sifatnya itu memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana dengan membebaskan sejumlah energi. Nah, baik, di sini ada gambaran. Nah, molekul kecil, gambaran tentang anabolisme dan katabolisme. Misalkan anabolisme ada molekul-molekul kecil kemudian digabung membentuk molekul besar. Nah, itu namanya reaksi pembentukan. Contohnya fotosintesis. Sedangkan kalau katabolisme, awalnya rangkaian molekul besar dipecah-pecah menjadi molekul kecil. Namanya reaksi penguraian. Contohnya apa? Yaitu proses respirasi. Berikut Ibu jelaskan mengenai proses fotosintesis anak-anak sebagai contoh dari anabolisme. Nah, fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau, di mana dalam proses fotosintesis itu ada penggabungan karbohidrat dan air secara kimiawi dalam klorofil untuk membentuk karbohidrat.
Kemudian syarat-syarat agar terjadi fotosintesis itu apa? Yaitu harus ada CO2, karbon dioksida, air, cahaya, dan klorofil. Berikut adalah proses reaksi fotosintesis anak-anak. Nah, seperti ini. Jadi fotosintesis itu dia bahan bakunya adalah 6 CO2, karbon dioksida, ditambah dengan 6 H2O, air, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6, yaitu gula atau glukosa, dan 6 O2, yaitu oksigen. Nah, jadi dari molekul-molekul kecil gitu ya, dari unsur-unsur yang kecil membentuk molekul yang besar, yaitu C6H12O6 dan O2. Selanjutnya adalah contoh dari katabolisme tadi, yaitu respirasi. Respirasi itu apa sih? Respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Kemudian pada reaksi respirasi itu menghasilkan karbon dioksida, senyawa air, dan energi. Berikut reaksi kimia dari respirasi. Nah, di sini awalnya molekul besar berupa C6H12O6, gula atau glukosa, dan bereaksi dengan oksigen 6O2, dipecah menghasilkan 6H2O, air, plus 6 CO2, karbon dioksida, dan ATP. ATP ini adalah salah satu jenis energi anak-anak. Oke, baik. Demikian penjelasan dari Ibu untuk bab kali ini, berakhir sampai di sini. Setelah ini untuk minggu depan Ibu akan menjelaskan mengenai video pembelajarannya, yaitu kisi-kisi PAS semester ganjil anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.